Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya, Ela Nurlela, CGP Angkatan 9 dari TK LKMD Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam koneksi antar materi, modul 1.4, budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berada pada motivasi eksternal. Guru harus dapat menemukan motivasi internal dari dalam diri murid agar dapat mewujudkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi-motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Terakhir, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan dengan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Ada beberapa pertanyaan pemantik sebagai refleksi dalam koneksi antar materi kali ini. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah memahami modul ini, saya menjadi paham tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori motivasi hukuman dan penghargaan. Pemberian penghargaan pada murid ternyata berdampak kurang baik pada murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan pemantik yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi lebih menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau, seharusnya sebagai seorang manajer yang menangani masalah dengan cara segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang berebut mainan dan memukul temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut menjadi lebih termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu merasa tindakan yang dilakukan sudah benar karena selalu mengingatkan anak tentang konsekuensi dari perilakunya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi manajer untuk menyelesaikan masalah. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif antara guru dan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, tetapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Ibu tahu kamu merasa senang melakukannya, tetapi itu merugikan orang lain dan sekarang kamu dalam masalah." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif bukan hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di lingkungan masyarakat termasuk di rumah. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul yang telah saya pelajari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.